Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, di sini kita akan pelajari tentang peredaran darahku sehat. Pembelajaran kedua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diminta untuk mengamati peredaran darah pada burung dan dapat menjelaskan fungsi peredaran darah pada burung. Di sini peredaran darah itu sendiri apa ya? Darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Peredaran darah pada burung, di mana organ peredaran darah pada burung terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, dan pembuluh vena. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bil dan serat. Proses peredaran burung yaitu bilik kiri membawa darah ke seluruh bahas tentang fungsi organ peredaran, di mana organ peredaran darah pada burung terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Organ jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Adapun pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Peredaran darah pada burung termasuk peredaran darah tertutup. Nah, fungsi dari jantung yaitu berbentuk kerucut dan terdiri dari 4 ruang, yaitu 1 serambi kanan, berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian menuju atrium sinister. 2. Serambi kiri, berfungsi menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru yang kemudian dipompa ke bilik kiri. Yang ketiga, bilik kanan, berfungsi memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru. Yang keempat, bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh. Dan sekarang pembuluh darah terdiri atas pembuluh arteri atau nadi, berfungsi mengedarkan darah bersih atau kaya oksigen ke bagian-bagian tubuh. Terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh arteri yang mengedarkan darah bersih ke seluruh tubuh disebut dengan aorta, dan arteri pulmonalis adalah arteri yang pembawa darah kotor menuju paru. Dan yang berikut pembuluh vena atau balik, berfungsi sebagai pengedar darah kotor atau kaya akan karbon dioksida atau kembali ke jantung. Yang berikut vena terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, vena cava, berfungsi membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Terdiri dari vena cava superior, yaitu pembuluh vena yang membawa darah dari tubuh bagian atas, dan vena cava inferior adalah pembuluh yang membawa darah dari tubuh bagian bawah.
Yang kedua, vena pulmonalis berfungsi membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung atau serambi kanan. Yang ketiga, venula adalah pembuluh balik paling kecil. Yang ketiga, yang berikut pembuluh kapiler berperan menghubungkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Urutan peredaran darah pada burung. Darah dari vena cava, atrium kanan, ventrikel kanan, paru-paru melalui arteri pulmonalis, atrium kiri melalui vena pulmonalis, ventrikel kiri sampai seluruh tubuh melalui aorta. Berdasarkan hal itu disimpulkan dua sistem peredaran darah burung, yaitu peredaran darah kecil, darah kotor. Peredaran kecil yaitu darah kotor dari seluruh tubuh ke jantung atau serambi kanan, lalu ke bilik kanan, dan dibawa ke pulma atau paru-paru. Yang kedua, peredaran darah besar, darah bersih ke jantung atau serambi kiri, ke bilik kiri, dan ke seluruh tubuh. Jadi, untuk peredaran darah pada burung seperti itu ya. Apakah sudah mengerti? Oke, baik. Sekarang pembelajaran kitab sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yang belum kita selesaikan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa menutupi kegiatan kita pada hari ini, agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita suatu bagi masa depan kita. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, silakan keluar dari Google Meet.